Tiara tetap menaruh curiga terhadap Arya, walaupun sikapnya tidak berubah sama sekali. Arya selalu mengaku, bahkan berani bersumpah kalau dirinya tidak pernah memiliki hubungan istimewa dengan Bella. Bella merupakan sahabat terdekat Arya saat masih duduk di bangku kuliah. Wanita itu bukan beberapa kali menyatakan cinta kepada Arya, namun selalu mendapat penolakan. "Sayang, beberapa hari ini sikap kamu berubah. Kamu kenapa?" tanya Arya kepada Tiara di taman belakang rumah. "Gak apa-apa, Mas." Tiara memberikan jawaban dengan nada datar. "Kamu masih marah karena kedatangan Bella saat itu ke rumah ini?" "Udah ya, Mas. Jangan bahas itu lagi. Aku ingin bersantai dengan anak-anakku." Tiara memangku Arga, sedangkan Aditya bermain bola di sekitar tempat orang tuanya duduk. "Mereka juga anakku." "Iya, anakmu. Kenapa kamu gak percaya pada aku, sayang? Aku sudah jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak pernah memiliki hubungan spesial dengan Bella." Arya kembali memberikan penjelasan kepada Tiara. "Stop, Mas. Aku tidak ingin mendengar nama wanita itu. Aku mohon, jangan bahas ini lagi. Kalau kamu masih ingin membicarakan ini, kamu boleh pergi." Tiara yang dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Ia tidak ingin menjadi wanita lemah seperti saat masih bersama Bayu. Pengalaman telah memberinya pelajaran untuk bersikap lebih tegas dan waspada. "Sayang, aku minta maaf." "Untuk apa kamu minta maaf, Mas?" "Aku tidak ingin menyakiti kamu, sayang. Aku benar-benar tidak memiliki hubungan lebih dengan dia." "Udah curhatannya, Mas. Kalau kamu masih bahas ini, aku dan anak-anakku yang akan pergi dari sini." Tiara pun menggendong bayinya. Arya meraih tangan Tiara, lalu mendekapnya. Baginya, istrinya itu satu-satunya yang mampu menggetarkan hati dan perasaannya. Ia tidak pernah merasakan cinta sebesar ini sebelum bertemu dengan ibu dari anaknya tersebut. 2 minggu berlalu. Sikap Bella makin membuat Tiara kesal. Hampir setiap hari, ia berkunjung ke rumah orang tua Arya. Ia juga mengambil perhatian keluarga suaminya. Tiara pun tidak tinggal diam. 2 hari yang lalu, ia mengingatkan wanita itu agar tidak mendekati suami dan keluarganya. Namun, ia justru mendapatkan balasan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. "Kenapa kau mengusik rumah tanggaku? Apa kau tidak mampu menemukan laki-laki yang masih sendiri?" Tiara dengan tegas melontarkan pertanyaan itu kepada Bella saat itu. "Aku jauh lebih mengenal Arya sebelum dia bertemu denganmu. Tapi kenyataannya, Mas Arya memilihku menjadi istrinya. Bukan dirimu yang mengejarnya, tapi tidak dianggap. Diam kau. Arya itu terlalu baik karena bersedia menikahi janda seperti dirimu. Padahal masih banyak gadis yang pasti bersedia menjadi istrinya." Tiara sangat kesal mendengar penuturan Bella. "Memang kenapa kalau janda? Walaupun aku tidak gadis lagi untuk Mas Arya, tapi dia sangat mencintaiku dan menolak berkali-kali wanita seperti dirimu. Itu karena apa? Karena kau bukan pilihan suamiku. Jadi, lebih baik kau mengurungkan niatmu untuk mendekati Mas Arya dan keluarganya. Kau tidak ada hak mengatur hidupku." Bella menaikkan suaranya. "Atau jangan-jangan kau gak laku sampai mencoba menggoda suamiku? Diam kau." Bella tidak sanggup menerima perlawanan dari Tiara hingga akhirnya meninggalkannya. Tiara merasa puas karena berhasil mengeluarkan apa yang seharusnya ia katakan kepada perempuan yang mendekati suaminya. Mengingat kejadian saat itu, Tiara tersenyum puas hari ini. Ia pun kembali bermain dengan putra pertamanya setelah bayinya tidur. Namun, tiba-tiba ada getaran pesan masuk dari ponselnya. Ia pun meraih benda tersebut dari saku celana lalu membukanya. Ia tidak percaya melihat pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Terdapat foto Arya sedang menggendong Bella di sebuah taman. Tiara tidak menyangka kalau suami yang ia percaya selama ini
dengan tega melakukan hal itu kepada wanita lain. Tanpa berpikir lebih lama lagi, ia segera mengemasi barang-barang yang diperlukan karena berniat akan pergi dari rumah mertuanya. Sementara itu, Lisa dengan manja meminta mobil baru kepada Bayu. Mengetahui hal itu, Pak Agus dan Bu Sandra tidak setuju. Mereka menganggap permintaan Lisa sangat berlebihan. Papi gak setuju mengeluarkan uang untuk hal yang gak penting, tegas Pak Agus kepada Bayu. Mami jauh lebih gak setuju. Sudah berapa kali Mami katakan kalau wanita itu hanya mengincar harta dan uang keluarga kita. Tapi kamu tetap gak percaya. Kamu justru buta karena pengaruhnya. Bu Sandra juga tidak setuju dengan permintaan Lisa. Kenapa Papi dan Mami tidak ingin melihat kebahagiaan anaknya sendiri? Lisa itu sedang mengandung anakku. Jadi, aku wajar memenuhi keinginannya. Bayu tidak terima dengan penolakan kedua orang tuanya. Tapi permintaan wanita itu sangat berlebihan. Itu sama saja menghambur-hamburkan uang keluarga kita. Pak Agus berusaha meyakinkan putranya. Aku gak mau tahu. Aku butuh uang sekarang untuk membeli mobil pilihan Lisa. Bayu tetap saja bersikeras untuk memenuhi permintaan Lisa. Papi tidak akan memberikan sepeser pun. Sekarang juga pergi dari rumah ini. Pak Agus pun hilang kesabaran hingga mengusir putranya sendiri dari rumah mereka. Baik, kalau Papi dan Mami tidak bersedia memberikan uangnya, aku akan berusaha sendiri. Bayu dengan tatapan tajam memandang kedua orang tuanya lalu pergi dari rumah itu. Pak Agus dan Bu Sandra sangat lega karena selama ini belum menjadikan Bayu sebagai pewaris kekayaan keluarga. Kedua orang tua itu kini sedang mengurus pemindahan kekayaan untuk anak pertama Tiara. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku ingin mobil itu. Lisa tetap bersikukuh dengan keinginannya. Iya sayang, kamu harus sabar. Aku akan usaha untuk mencari uang. Bayu mencoba menenangkan wanita itu. Untuk apa kamu cari uang? Kamu itu anak pengusaha kaya dan kamu tinggal minta uang aja pada orang tua. Pasti langsung ada. Masalahnya, orang tuaku tidak bersedia memberikan uang padaku untuk membeli mobil yang kamu mau. Bayu pun mengatakan yang sebenarnya kepada Lisa. Kenapa kamu gak minta hakmu sebagai pewaris tunggal, Mas? Kalau kamu memiliki semuanya, kamu pasti bisa memenuhi keinginanku dan anak kita. Lisa menempelkan tangan Bayu ke perutnya. Itu ide bagus sayang. Selama ini aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Untung kamu mengingatkan aku. Bayu menempelkan jari telunjuknya ke dahi bagian samping setelah mendengar saran Lisa. Bayu berpikir kalau sekarang sudah waktunya untuk menuntut haknya sebagai pewaris tunggal keluarga. Ia ingin mengajukan apa yang ia pikirkan saat ini. Ia tersenyum karena dirinya akan memenuhi permintaan Lisa. Di tempat lain, Tiara makin sedih karena dari semalam hingga pagi ini ponsel Arya tidak aktif. Sekarang, ia dan kedua putranya sedang berada di rumah Tika. Setelah melihat foto Arya kemarin di ponsel, ia langsung memesan tiket ke kota orang tuanya. Kamu gak coba pertimbangkan dengan matang, Dek, tentang keputusan besar ini? Tika mengingatkan Tiara tadi malam. Sudah Kak, aku sudah yakin untuk kembali ke rumah ayah dan bunda. Aku sudah pesan tiket berangkat besok pagi. Tiara yakin dengan apa yang menjadi keputusannya. Pagi ini, Haris dan Tika mengantarkan Tiara beserta kedua putranya ke bandara. Pasangan suami istri itu sangat sedih melihat nasib yang menimpa Tiara. Haris malu dan merasa bersalah karena Arya tega melupakan wanita yang sudah bersedia menikah dengannya. Kakak gak habis pikir dengan Arya. Dia tidak mencari kalian sama sekali. Bahkan ponselnya juga gak aktif dari semalam. Haris sangat kesal. Sekarang mereka sudah tiba di bandara. Saatnya untuk Tiara dan kedua putranya menaiki pesawat. Tika tidak kuasa menahan air mata agar tidak jatuh menyaksikan adik satu-satunya yang belum lepas dari penderitaan. Ini kedua kalinya Tika melihat Tiara sesakit ini. Pesawat itu akhirnya membawa Tiara kembali ke kota kelahirannya. Setelah 1 jam lebih perjalanan,
ibu dan 2 orang anak itu pun tiba di tempat tujuan. Tiara sengaja tidak memberitahukan kedatangan mereka kepada ayah dan ibunya. Tiara dan kedua anaknya segera menaiki taksi online setelah keluar dari pesawat. Mereka terlebih dahulu mampir ke salah satu pusat perbelanjaan untuk membeli oleh-oleh. Saat di kota sang suami, dirinya tidak sempat memikirkan hal itu karena fokus dengan apa yang ia alami. Ia beserta kedua anaknya memasuki mal tersebut. Saat hendak mengambil sesuatu yang diinginkan, ia bertemu dengan Bayu. Orang yang tidak pernah ia harapkan itu kini ada di depan mata. Tia, Bayu menyebut nama Tiara. Ia pun melihat ke bawah. Aditya sedang berdiri di samping ibunya. Tiara segera mengambil tindakan lalu pergi dari tempat itu. Ia berjalan secepat mungkin sambil menggendong kedua putranya agar tidak bertemu lagi dengan Bayu. Akan tetapi, Bayu justru mengejar mereka. "Tunggu Tia, kenapa menghindariku? Kamu di sini hanya bersama anakmu. Di mana suamimu? Bukan urusanmu," tegas Tiara. "Aku hanya sekadar ingin bertanya." Bayu menyejajarkan diri berjalan di samping Tiara. "Tapi aku gak ingin mendengar pertanyaanmu. Jangan ikuti jalanku." "Kenapa? Kamu takut kalau aku akan mengambil anakku?" Bayu menunjuk ke arah Aditya. "Dia anakku." "Kamu tenang aja. Aku gak akan melakukan hal itu. Karena saat ini, wanita yang kucintai sedang mengandung anakku." Bayu pun mengusap rambut Aditya, lalu mencabutnya sehelai, kemudian berlalu. "Sakit." Aditya mengerang kesakitan sambil memegang kepalanya. "Apa yang kamu lakukan, Mas Bayu?" Tiara berteriak memanggil Bayu. Namun, laki-laki itu tidak menghiraukan mantan istrinya tersebut. Walaupun Bayu selalu mengaku kepada orang tuanya, juga kepada Lisa, kalau dirinya tidak menginginkan Aditya, tetapi sebenarnya ia memiliki rencana. Ia ingin mengetahui pasti kebenaran tentang anak Tiara. Apa rencana Bayu sebenarnya?